Bab 18, Pemeriksaan Ming Xin. Luyo mengerutkan alisnya saat melihat Ming Xin, kesetiaan murid keempatnya telah turun menjadi 58%. Jelas, ada masalah. Bagaimanapun, dia tetap menatap lurus, menunggu kucing itu melompat. Sementara itu, Ming Xin melanjutkan, setelah membunuh para perampok berkuda itu, saya segera mengirim surat kembali dengan seekor burung. Lalu, saya pergi ke Tiger Ridge dan bertemu dengan saudara muda ke-8. Tidak, saya bertemu dengan pengkhianat Zhu Honggong. Dan, saya memberinya pelajaran. Dia selesai melaporkan, jadi dia menunggu tanggapan Luyo. Ketika dia melihat wajah yang terakhir itu acuh tak acuh dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dia menambahkan, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar, dan saya tidak berani berbohong kepada guru. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih Tuan. Tapi membuat Ming Xin gugup. Hatinya gemetar mengantisipasi saat dia melihat tuannya. Luyo melanjutkan, bagaimana penyelidikan terhadap orang-orang yang menculik keluarga adik perempuan juniormu? Ini masih dalam proses. Zhu Honggong menyatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa dia benar-benar tidak punya alasan untuk melakukannya. Selain itu, orang-orang itu adalah keluarga adik junior kecil. Meskipun dia telah mengkhianati guru, saya tidak berpikir dia akan melakukan sesuatu yang begitu jahat. Luyo mengangguk. Anda ada benarnya. Selain itu, aku sudah meminta Zhu Honggong untuk memeriksanya, dan dia tidak akan berhenti sampai kita menyelesaikannya. Dan? Bukan itu saja yang kau bicarakan saat pergi menonton Old Egg, kan? Jantung Ming Xin berdegup kencang. Apakah guru memiliki mata spiritual, yang melaluinya dia telah melihat dan mempelajari segalanya? Bagaimana mungkin? Basis kultivasinya sangat dalam, dan jika ada yang memata-matai dia, dia akan mengetahuinya. Guru, kami benar-benar tidak membicarakan hal lain. Ming Xin tahu betul bahwa dia bisa mengakui apapun, tetapi dia harus menyembunyikan pikiran pemberontakannya dengan segala cara. Ketika dia mendengar itu, Luyo tahu bahwa Ming Xin tidak akan mudah menyerah. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan. Karena kamu tidak ingin memberitahuku, aku tidak akan memaksamu. Kamu telah melakukan kerja bagus kali ini. Bantu kakak ketiga Anda memperbaiki susunannya. Jika saya punya kebutuhan, saya akan memanggil Anda. Ya Tuan. Ming Xin melihat ke kiri lalu ke kanan. Namun, dia tidak melihat tanda-tanda Yuan Er kecil. Dia akan pergi, tapi dia berhenti dan bertanya, di mana adik muda kecil? Itu bukan urusanmu. Saya mengerti, Guru. Luyo mengambil sebuah buku yang dia temukan di Evil Sky Pavilion dari meja teh dan mulai membacanya. Dia tidak punya pekerjaan lain. Tapi, Ming Xin tidak langsung pergi. Luyo meliriknya, menegaskan kembali bahwa kesetiaannya memang menurun. Orang ini menyembunyikan pikiran buruk. Apakah dia akan menyelinap menyerangku seperti Ou Jifeng? Tetapi, mengapa saya harus takut ketika saya memiliki kartu blok kritis dan kartu pengalaman bentuk puncak? Ming Xin, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Murid itu berjalan mundur dan berlutut saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Guru, saya telah mengembangkan teknik Blue World sampai tingkat terakhir. Tetapi, tidak peduli seberapa keras saya mengolahnya, saya tidak dapat memahami esensi dari tingkat terakhir. Saya harap guru dapat memberi saya bimbingan. Dia sedang menguji saya. Luyo tahu itu karena Jitian Dao sengaja tidak mengajarkan semua naskah teknik Blue World. Jika dia memberikannya kepada Ming Xin sekarang, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos bakatnya itu. Dan pada saat itu, dia akan berada dalam bahaya. Berpikir seperti itu, dia berdehem dan berkata, keempat tua, ketidaksabaran adalah tabu terbesar bagi seorang kultivator. Di belakang setiap ahli yang maha kuasa adalah ratusan tahun meditasi yang membosankan dan kesulitan. Saya ingat terobosan terakhir Anda baru 60 tahun yang lalu. Mengapa begitu? Anda terburu-buru untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi? Ini. Selain itu, persepsi Anda yang harus Anda andalkan ketika Anda mendekati kemacetan. Persepsi Anda cukup baik, tetapi Anda tidak boleh tersesat dan menjadi tidak sabar. Ming Xin membungkuk dan berkata, Guru, terima kasih telah mencerahkan saya. Saya bodoh karena tidak melihatnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melanjutkan, Guru, ada gaya tinju yang sepertinya tidak dapat saya gunakan dengan benar. Saya harap guru dapat memberi saya petunjuk.
Mata Luyo tertuju pada wajah Mingxian. Dia pasti telah mendengar beberapa kata-kata fitnah dari Old Egg dan menjadi curiga, jadi dia kembali untuk menguji saya. Luyo tidak memiliki trik di lengan bajunya sekarang, dan dia tidak dapat menggunakan kartu pengalaman bentuk puncak yang berharga hanya untuk menunjukkan gaya tinju kepada muridnya. Tetapi, jika dia menolak, itu hanya akan memperburuk kecurigaan muridnya. Jadi, bagaimana dia akan membimbing Mingxian? Dia hanya berada di alam pencerahan mistik, dan muridnya adalah ahli pengadilan ilahi. Itu seperti meminta seorang anak untuk mengajar orang dewasa. Menguasai. Mingxian mendesak. Luyo bertanya, bagian mana yang tidak dapat kamu gunakan dengan benar? Aku merasa aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan terkuat dari gaya tinju ini. Rasanya tertahan di suatu tempat saat aku menggunakannya. Sambil mengangguk, Luyo berkata, tunjukkan padaku bagaimana kamu berlatih di luar gazebo. Ya Tuan. Mingxian bangkit perlahan. Jubah biru dan rambut panjangnya membuatnya terlihat mempesona. Saat dia berdiri tegak, dia dengan ringan menendang tanah dan terbang secepat burung layang-layang, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Detik berikutnya, hembusan angin bertiup saat dia melemparkan tinju kirinya, lalu ke kanan. Ledakan meluncur ke segala arah sementara seluruh langit dipenuhi dengan energi yang luar biasa. Setelah melontarkan beberapa pukulan, Mingxian melayang di udara dan berkata, Tuan, ini dia. Luyo tidak bergerak seperti batu tua. Apakah kamu berani menyerangku? Pikirnya sambil menatap Mingxian. Sementara itu, ribuan tinju berkumpul di udara dan menghantam satu target. Ledakan. Ledakan energi menghantam dinding tebing, menyebabkan batu-batu besar runtuh ke bawah gunung dengan hujan batu pecah. Itu adalah pukulan yang kuat. Mingxian turun dan mendarat di tanah. Di belakangnya, butuh beberapa saat sampai gemuruh batu-batu itu mereda. Tuan, dapatkah Anda memberitahu saya kelemahan pukulan saya? Jika jujur, Luyo tidak melihat apapun, dia tidak bisa mengejar kecepatan Mingxian sama sekali dengan basis kultivasinya saat ini. Itu terlalu cepat, karena ratusan pukulan dilemparkan hanya dalam 1 detik. Bimbingan apa yang bisa dia berikan? Luyo mulai mencari dalam ingatannya. Gaya tinju memang diajarkan kepada Mingxian oleh Ji Tiandao, dan mirip dengan teknik kultivasi, dia tidak mengajarkan naskah tingkat terakhir yang lain. Tidak ada masalah dengan gaya tinju Mingxian, hanya saja tidak didukung oleh set skrip terakhir. Oleh karena itu, kekuatannya sangat berkurang. Pada akhirnya, itu adalah masalah pilihan. Seperti kata pepatah, ketika murid menguasai ilmu, tuan mereka akan kehilangan pekerjaannya. Luyo berpikir sejenak, lalu berkata, kamu telah mengembangkan gaya tinju ini dengan sempurna. Saya tidak melihat ada masalah. Ah! Old forward, Luyo berjalan mendekat dan mengangkat tangannya sedikit, yang membuat Mingxian panik. Celepuk! Mingxian berlutut dan berkata, saya salah. Maafkan saya, Guru. Luyo mengelus janggutnya sambil menghela nafas dan berkata, aku telah mengajarimu cara berkultivasi, tetapi aku tidak pernah mengajarimu bagaimana berperilaku. Kamu mungkin bisa membodohi beberapa anak dengan tipuan kecilmu, tapi beraninya kamu menggunakannya untukku. Saya salah. Saya tidak berani menipu Guru. Mingxian bersujud saat keringat dingin mengalir di pipinya dan hawa dingin mengalir di punggungnya. Tuan telah melihat semuanya. Dia berpikir bahwa semua yang dia lakukan dengan Zhu Honggong dipelajari oleh Luyo. Old Head. Luyo menambahkan energi dalam suaranya. Seperti yang dia duga, Duan Musheng melayang dari dekatnya. Salam, Guru. Karena kamu di sini, berdirilah di tempat terbuka dan lihat. Apa menurutmu aku tidak tahu kamu bersembunyi di pojok? Maafkan saya, Guru. Duan Musheng pun berlutut karena rasa bersalah memenuhi hatinya. Saat dia melihat bagaimana kedua murid itu menggigil ketakutan, Luyo menyadari pada saat itu bahwa Ji Tiandao telah menanam benih ketakutan di dalam hati mereka. Bagaimanapun, jika mereka adalah penjahat biasa, mereka akan melompat dan melawan.